Selamat pagi, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Susanti Sedo, kelas A, program studi TID 3 atau Teknik Informatika D3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan modul 1 tentang pengenalan Node.js dan JavaScript. Pada video ini, kita akan belajar tentang pengenalan Node.js. Modul 1 ini akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js bagi kita. Untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan pada bab-bab berikutnya. Pokok pembahasan pada modul ini mencakup menjelaskan fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node, cara install Node.js di dalam lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut Node, adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bytecode yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan OSV-2 garis datar 2 print garis datar bytecode seperti terlihat di layar. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome masing-masing. Web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Framework menggunakan IDEmonkey, Apple Safari menggunakan JavaScript COM, dan Google Chrome menggunakan Node.js. Kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua titel aplikasi, baik berupa aplikasi konsol atau command line interface, garis datar CLI, aplikasi berbasis GUI, aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis mobile, Android, dan iOS atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Linux lainnya, meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini, Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi-aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses perintah-perintah yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar. Dengan performance yang baik, karena alasan inilah Node.js
saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang-pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan P. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebut sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI. Command Line Interface itu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Aplikasi GUI yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalkan Node.Kit atau Node.js dan Kit, Wxnode atau Node.js dan Wx-Widgets, Node.gtk dan Node.js dan GTK+. Ada juga modul yang mewajibkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript, HTML. Misalnya, New.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser aplikasi untuk IoT atau Internet of Things. Robotika yaitu aplikasi yang sangat khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi sejenis ini, kita juga perlu memasang modul dan bahkan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan microcontroller tersebut, Arduino, BeagleBone, Intel, Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobil, yaitu aplikasi yang berjalan di smartphone, smartphone atau maupun tablet TV. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalkan Native Framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Instalasi Node.js. Software yang diperlukan untuk mempelajari Node.js yaitu: pertama, program text editor, Notepad yang digunakan untuk menulis kode-kode JavaScript. Kemudian yang kedua, Node.js yang digunakan untuk mengeksekusikan kode JavaScript. Modul-modul lain dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita kembangkan. Instalasi Node.js. Node.js versi terbaru dapat diunduh dari Google resminya, yaitu https://
Strap 2 node.js.org garis miring. Saat modul ini dibuat, kita menggunakan versi terbaru yaitu node.js versi 14. Versi inilah yang akan digunakan untuk mendemonstrasi proses instalasi dan menguji setiap contoh kode yang ada dalam modul ini, instalasi node.js di Windows. Langkah pertama, kita mendownload dulu node.js. Kita akan membuka browser, di sini saya menggunakan browser, kemudian masukkan URL-nya yang tepat pada layar, seperti yang di atas ini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita akan mendownload dengan versi 14.17.6. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan sistem operasi di komputer kita masing-masing. Di komputer kita, apakah kita memiliki sistem operasi 32 bit atau 64 bit? Cara melihat sistem, buka Explorer. This PC, klik kanan, Properties. Di sini saya memiliki sistem operasi, tipe sistemnya 64 bit. Jadi, saya mendownload MSI-nya pada 64 bit. Klik di sini. Proses downloadnya sudah berlangsung. Instalasi node.js di Windows sangat mudah dilakukan. Cukup dengan menjalankan file installer yang sudah di-download. Sudah ada file installernya, kita klik open. Klik open file, lalu klik next, klik change. Oke. Rootnya tetap diletakkan secara default. Next, PETP ini sudah ada, PATH ini sudah ada. Pada dialog yang ditampilkan di layar, kita pilih fitur yang ingin dipasang. Pastikan memilih Add to Path
agar interpreter Node.js dan NPR dapat diakses melalui command prompt dan direktori menu di mana saja. Kemudian pilih next. Jangan lupa centang di sini. Pilih next. Oke. Finish. Oke, akan muncul seperti ini. Kita boleh menekan tombol mana saja. Menekan tombol spasi. Nanti ini akan hilang sendiri. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan membuka command prompt. Saya membuka command prompt yang ada di Windows. Saya memasukkan kode Node spasi npm spasi Jika Anda melihat versi Node dan npm tampil di layar, berarti Node.js sudah siap digunakan.